Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pertemuan evaluasi program esensial Puskesmas, Upaya Kesehatan Masyarakat, UKM tingkat kabupaten yang dihadiri Kepala Puskesmas Kabupaten Mimika. 5 program esensial Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat diantaranya promosi dan preventif, upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan gizi masyarakat, upaya kesehatan lingkungan, dan upaya pengendalian penyakit menular yang tetap harus dijalankan di era new normal COVID-19 dengan standar protokol kesehatan. Salam sehat, sehat Indonesia. Program esensial Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat yang dibiayai oleh dana DAK non-fisik BOK Kabupaten. Jadi karena di dalam semester 1 ini ada dua situasi yang berbeda, yaitu situasi dari Januari sampai Maret itu sebelum pandemi COVID-19 dan situasi dari April, Mei, Juni dan sampai Desember ini adalah situasi bagaimana pelayanan kesehatan esensial itu di tengah-tengah pandemi COVID. Pelayanan kesehatan esensial itu ada 5, yaitu promosi dan preventif, kemudian upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan gizi masyarakat, kemudian upaya kesehatan lingkungan, dan upaya pengendalian penyakit menular. 5 program esensial ini harus jalan dan dititik beratkan bagaimana protokol kesehatan harus diterapkan. Untuk promosi kesehatan lebih mempromosikan bagaimana cara untuk mencegah tidak terkena COVID dan penyakit-penyakit lain, apalagi situasi hari ini curah hujan sangat tinggi. Yang pertama. Yang kedua, untuk upaya kesehatan lingkungan dan upaya kesehatan pengendalian penyakit ini bisa diintegrasikan dengan mencari kasus COVID atau penyakit-penyakit yang memiliki tanda gejala seperti COVID, yaitu dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Kemudian bagaimana jika itu ditemukan, diedukasi untuk orang batuk pilek, diedukasi supaya tetap bisa beristirahat, tetap menggunakan masker, meningkatkan imun tubuh. Kemudian untuk pelayanan gizi masyarakat, kita tahu bahwa di Timika adalah salah satu lokus prioritas nasional untuk stunting. Nah, kami pun menyesuaikan dengan pedoman nasional terkait dengan bagaimana program stunting ini atau anak kerdil itu dilaksanakan, program-program apa saja yang harus bisa dilakukan tanpa mengumpulkan banyak anak atau banyak ibu gitu. Kemudian yang berikut adalah pelayanan ibu dan anak, termasuk dalamnya adalah imunisasi, pelayanan ibu hamil, dan pelayanan neonatus dan bayi balita. Di situasi pandemi COVID ini, kelas ibu hamil yang tadinya tatap muka dirubah menjadi teleconsulting, jadi melalui virtual meeting. Nah, inilah yang kita coba dorong supaya program yang sudah dilaksanakan itu harus apa sih yang kurang-kurang, kemudian itu diperbaiki. Tetapi prioritas terbesar untuk tahun ini yaitu bagaimana meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan juga meningkatkan atau menurunkan kejadian malaria di masyarakat dengan fokus utamanya adalah menjaga kepatuhan pasien yang ditemukan malaria itu dipantau sampai betul-betul minum obat sampai tuntas. Tentu saja dalam BOK ini mengatur, BOK ini sifatnya adalah stimulan. Nah, sehingga dana atau APBD yang nanti akan bisa melengkapi atau sumber-sumber dana lain yang sah. Sehingga untuk bagaimana supaya ini bisa tetap dilaksanakan secara optimal dengan dana stimulan ini, maka strateginya adalah diintegrasikan dengan program-program yang lain. Program esensial ini adalah program dasar puskesmas yang wajib dilakukan, terutama di luar puskesmas. Nah, situasi di wilayah gunung di mana tenaga kesehatan karena alasan keamanan, tenaga kesehatan ada di Timika, kami sejak 2 minggu lalu sudah melakukan joint plan atau rencana kerja bersama. Jadi ada puskesmas, kalau kita lihat, kita petakan ada masyarakat di wilayah gunung yang tinggal dan di wilayah-wilayah puskesmas dalam kota, kemudian di puskesmas sendiri ada program-program yang beririsan.
Nah, irisan baik antar wilayah maupun antar program inilah yang dipadukan. Dengan hanya mengusung 3 indikator utama yang nanti diukur secara berkala, yaitu program promosi kesehatan untuk penerapan protokol kesehatan, terutama 3M, cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Kemudian melihat capaian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja puskesmas dari Joint Planning dan juga meningkatkan menurunkan angka kejadian malaria dengan strategi menjaga kepatuhan pengobatan malaria. Ini kita coba buat sesuai dengan isu COVID yang dibutuhkan adalah melindungi anak-anak yang rentan, vulnerable group. Ini yang harus dicegah, sementara malaria jangan sampai karena orang sakit malaria tidak pergi ke puskesmas. Di sisi lain, keterbatasan obat Primaquine itu tidak bisa dengan mendatangkan obat saja. Tapi cara yang paling ampuh yang kita punya adalah bagaimana penduduk bisa menjaga derajat kesehatannya supaya tidak sakit malaria. Yang kedua, penduduk yang sudah dinyatakan sakit minum obat sampai tuntas. Tim Liputan Papua MCTV.